Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya Desi bisa menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Siap, gerak kepada Pak Guru hormat, gerak. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Berdoa dimulai. Terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka dari itu silakan untuk dirijennya yang bertugas adalah Fitri. Silakan. Ayo silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Teman-teman, kita nyanyi dulu ya. Ya. Kalau saya tangan ke atas, teman-teman bilang Indonesia, oke? Oke. Salah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Coba. Terima kasih. Silakan kembali. Baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan memulai pada pagi hari ini dengan semangat yang harus lebih semangat dari hari-hari kemarin. Ya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Kurang banter. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Kurang banter lagi. Ulangi sekali lagi. Oke, satu kali lagi saya banter. Hadiahnya apa, Pak? Hadiah ini. Ya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi.
sakit ya? Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Oke, sebelumnya Pak Riki akan cek kehadiran terlebih dahulu. Yang Pak Riki panggil silakan acungkan tangan. Desi? Desi, ada Pak, saya Desti Pak. Fitri? Ada. Sri? Siti? Nur? Nur? Baik, hadir semua ya. Oke. Hari ini kita akan belajar masuk ke halo anak-anak bisa diam. Oke. Baiklah. Gantian ya Pak Riki yang menjelaskan, nanti ada waktunya kalian untuk berbicara. Baik ya? Bisa? Kita kerjasama? Bisa ya? Oke. Hari ini kita masuk ke materi yang baru tentang bab 4. Tentang apa? Berkenalan dengan bumi kita. Berkenalan dengan bumi kita. Itu judul untuk bab 4. Nah, bumi yang kita pijak saat ini ada apa aja? Ayo, siapa yang tahu? Kipas dulu. Oke. Apa yang ada di bumi kita? Batu. Apalagi? Burung ya, oke. Dua, apa lagi? Air. Apa? Burung, oke. Cacing, terus? Semut. Oke, banyak semua ya. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar tentang yang ada di bumi. Oke, ya jangan dengar sendiri ya. Sekarang perhatikan, ya. Silakan. Tadi sudah mengetahui bab 4 yang akan kita belajarnya adalah apa tadi? Berkenalan dengan bumi kita yang kita gunakan pada saat ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini kalian sebagai peserta didik dapat mengetahui struktur lapisan bumi. Apa aja lapisan bumi itu? Dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Ada yang sudah tahu litosfer itu apa? Belum tahu. Hidrosfer, atmosfer? Nah, setelah kita belajar tentang litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, terus kita akan belajar tentang kenampakan. Kenampakan itu berarti wujud yang mewakili dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Ada yang masih bingung apa yang akan kita pelajari hari ini? Ayo, apa sih mereka kok? Tidak ada? Kalau tidak ada, lanjut. Betul ada? Tidak ada. Ayo, lanjut. Nah, timbul pertanyaan. Setelah Pak Riki tadi menjelaskan, Pak Riki kemudian mau tanya kepada kalian, mengapa kita mempelajari tadi litosfer, hidrosfer, sama atmosfer? Ayo. Ada yang bisa? Tadi kan sudah menyebutkan batu, burung, pohon, air. Nah, oke, mempelajari yang ada di bumi. Ada lagi? Siapa? Monggo kamu jangan mainan pensil aja di hidup. Oh, buat kelompok 17-an. Oke. Yuk. Tidak ada yang jawab lagi nih? Nah, oke, kita bahas. Karena slide pertama. Oke. Kita akan mengetahui apa yang ada di bumi dan di sekitarnya, ya, sehingga dapat mensyukuri nikmat Tuhan. Ya, Tuhan itu menciptakan bumi dan seisinya buat manusia, hewan, dan tumbuhan. Terutama kita sebagai manusia. Oke. Dan memperhitungkan potensi yang ada di sekitar bumi baik dalam sisi positif dan menjaganya supaya tidak ada timbul sisi negatif. Setelah kita mengetahui potensi-potensi yang ada di bumi, kita harus menjaganya supaya tidak timbul efek negatif. Tuhan memberikan kita bumi itu berarti sama bayar? Gratis. Tidaknya kita hidup berarti sama bayar? Gratis ya. Nah, maka dari itu kita harus menjaga
oke. Nah ini positif. Positifnya itu tak bagi menjadi 3. Yang pertama ada bersyukur, pendapatan, dan juga perlindungan. Wah, kita. Oke. Yang pertama bersyukur. Intinya bersyukur itu adalah kita lahir di dunia dari bayi sampai detik ini kita masih bisa bernafas, masih bisa makan sayuran, makan begitu coba apa jalannya? Sayur. Kaitannya sama bumi itu pasti tempat namanya tanaman tumbuh. Terus makannya apa? Makannya apa? Makannya suker. Nah makan suker, tawa ilmu disembelih kita makan daging. Sepertinya bukan kamu deh. Bukan. Menggemaskan. Oke. Tadi bersyukur ya intinya ya. Lalu ke pendapatan. Pendapatan itu apa? Nah ini yang membedakan manusia dengan hewan dan tumbuh apa? Apa Pak Guru? Apa yo? Manusia. Hewan. Kamu Manusia punya akal. apa? Oke. Manusia memiliki akal. Sapi punya otak, kita punya otak, kerbau punya otak. Yang membedakan adalah akal pemikiran. Nah manusia itu nak dalam bosonya agama sebagai motivasi ya. Iya nak ya. Ya. Nah itu untuk menjaga apa? Menjaga bumi kita. Setelah kita mencari potensi-potensi yang ada di bumi kita, ya nak ya. Nah potensinya itu dimanfaatkan supaya kita bisa hidup, ya makan, ya minum, terutama minum. Oke. Yang ketiga perlindungan. Nah tadi kita sudah mengetahui potensi-potensi yang ada, kita juga belajar tentang perlindungan. Apa yang menyebabkan kita nantinya akan terkena masalah? Kaitannya sama beberapa wilayah di Indonesia ada namanya gunung. Kalau gunung itu nggak apa-apa, tapi contohnya kalau ada gunung berapi, nah kita harus menyusun perlindungan atau mitigasi supaya apa? Supaya jika sewaktu-waktu gunung itu meletus kita sudah tahu bagaimana kita harus lari, minimal lari ya, minimal dan lain sebagainya. Pak, selain gunung berapi apa aja? Banjir, ya. Apalagi gempa, bumi, tanah, longsor. Nah, tanah longsor terjadi karena apa? Ayo, ada yang tahu? Ayo, apa? Tanahnya turun ke bawah. Oke. Oke, dari atas turun ke bawah terus? Gimana? Oh, kena hujan terus, tanahnya lembek, akhirnya longsor. Masuk akal betul? Masuk akal ya? Nah, tanah longsor itu tanahnya itu labil, jadi labil. Ya, jatuh pasti ke sampai situ kalau paham? Berat. Nah, tadi dari ketiga itu bersyukur bersyukur pendapatan dan perlindungan ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak Pak Guru. Tidak ada. Siapa yang bisa menunjukkan sisi negatif? Ayo, tadi sudah positif, negatif. Jadi kita mempelajari litosfer kita. Saya tunjukkan lagi supaya permasalahan-permasalahan itu menjadi banyak. Satunya. Nah, negatifnya untuk siji setelah saya kerucutkan, negatifnya siji menjadi serakah. Apa itu serakah? Kemarau, tamak, ragus. Nah, kok bisa sih Pak? Bahasanya sangat unik ya. Oke, ya, menjadi serakah. Maksudnya bagaimana? Contoh, ya tadi teman kamu sudah menyebutkan
Nah, sampah terutama sampah plastik yang lama terurai bahkan tidak terurai itu sangat membahayakan bagi bumi kita. Itu kertas bukan plastik. Kalau kertas membahayakan tidak? Ayo, kertas membahayakan tidak? Mengancam bumi kita tidak? Yang siapa ngacung? Yang kertas mengancam bumi kita ngacung yang mengancam 1, 2, 3, 4. Oke, yang tidak mengancam. Loh, gini. Nah, kertas itu mengancam betul. Kenapa? Oke. Kalau pembuangannya tidak mengancam karena dia akan laku kan, habis. Tapi kalau pohonnya habis, berarti sebelum dibuat itu pohonnya akan habis diketoi nggo gawe kertas. Nah, wis oke. Ini ya. Ini pertanyaan yang bagus, ada yang mau tanya lagi? Pak, istirahatnya kapan Pak? Istirahatnya ya kurang lebih setengah jam. Pak, bikinnya kapan dibagi, Pak? Setengah jam lagi nanti yang dibedakan silakan kalian istirahat sekalian istirahat. Oke, negatif. Contoh tadi kan pohon. Ada contoh lain yang negatif? Ayo negatif. Selain apa misalnya Motong ya. Nah, kata pohon misalnya alias tidak reboisasi. Saya sini orang berbeda. Ayo, siapa lagi? Ayo selain contoh pohon, ayo yang negatif. Selain apa? Ngetawit, ya ngetawit. Apa mana? Selain pohon ada lagi? Oke, ada? Yang masih dipermasalahkan adalah limbah, betul. Limbah juga limbahnya apa? Kotoran. Bosok gampangane kotoran. Kotoran itu contohnya misal di pabrik. Nah, kalau di pabrik itu harus diolah dan keluarnya harus netral, terutama pH-nya, keasamannya. Tapi kalau pH-nya tinggi, wah, bosok gampangane tingkat keasaman airnya. Jadi iwak sing kono bet ora do meninggoy. Oke. Sampai sini nggak ada pertanyaan ya? Oke, kita masuk ke materi tentang pengertian litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Anak-anak kalian diharapkan sebelum tahu apa wujud penampakan dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, kita harus tahu dulu oposisi litosfer, oposisi hidrosfer, dan atmosfer. Litos, jadi ono tos. Nah, ono tos ya berarti ini atos. Siapa yang sudah pernah melihat global atau bola tiruan bumi? Ayo, ada yang sudah melihat? Ya, bulat. Nah, yang bulat. Nah, pernah? Yang bentuknya bulat? Pernah? Nah. Oke. Litosfer itu yang ada di luar bumi. Ujungnya apa bae, Pak? Ono sing ono sing jero. Ono sing brutung-brutung, ono sing halus. Nah, kita akan belajar itu yang ada di permukaan bumi. Termasuk lapangan, kebun. Ketebalan litosfer itu tebalnya kurang lebih 50 sampai 100 km ke bawah. Ya, 50 sampai 100 km ke bawah. Pak, 100 km kan di Pak. Kalau kamu ke Pagilaran, dari Kadilaku ke Pagilaran itu kurang lebih 35 km. Jadi dikalikan 3 jam, berarti kamu PP berangkat 135, 170, 105. Nah itu ya, 105 kurang lebih dalamnya segitu. Oke? Bentuknya lagi 50 sampai 100 km. Itu bentuknya, ayo, bentuknya
geodesia itu pada dasarnya yang kita lihat ini atos, ya, sudah punya, alhamdulillah. Oke, silakan juga lagi, jelaskan lagi. Nah, litosfer menjadi tempat berdirinya daratan pegunungan lembah dan dasar laut yang membentuk landscape bumi. Pernah kalian ke laut? Kalau kamu memandang laut, bagaimana wujudnya? Dia datar kan? Kalau kamu lihat secara kasat mata, datar atau mengelung laut? Karena itu membentuk landscape bumi. Oke. Sampai sini ada mau tanyakan enggak? Litosfer. Yuk. Tahu lagi ya. Litosfer adalah lapisan terluar bumi yang terdiri dari batuan padat dan tanah. Padat dan tanah di luar bumi. Bising awak diucot. Kuwi litosfer. Lah bawahnya kami kan tanah. Nah gitu ya. Paham? Paham. Yang kita coti litosfer. Ya. Paham ya? Cot. Oke. Paham ya? Silakan dijelaskan Pak. Nah, selanjutnya ke hidro. Ingatnya tadi tos berarti barang sing hidro air. Itu enggak benar-benar banget. Ini udah kecil saya. Hidrosfer, oke. Kita masuk ke materi tadi litosfer. Litosfer itu apa tadi? Oke, di luar permukaan bumi. Di luar permukaan bumi apa? Atau kabeh Pak Lemah? Tidak. Ternyata ada permukaan bumi yang encer. Apa ini sebenarnya? Hidrosfer. Nah, hidrosfer itu adalah kaitannya sama air. Sudah digambarkan air. Nah, di depan kamu ada botol air. Nah, sudah lihat kan air wujudnya bagaimana? Nah, sudah. 71% permukaan bumi mencakup seluruh air di planet dari samudra luas hingga tetesan air tanah. Jadi di samudra sana saking jumlahnya banyak kok sini, termasuk yang ada di dalam tanah. Oke, sampai situ paham ya? 71% permukaan bumi itu air. Buku air laut, air sungai milik air rom. Rumahmu kena air rom. Oh kena. Berapa liter? Oh 1 liter. Ya Oke, sampai situ. Oke, sampai situ paham ya? Terus ke siklus kehidupan. Nah, air terus bersirkulasi. Air yang di sungai, ya. Misal nih, kamu tadi barusan siapa yang pipis? Siti, pipis. Nah, airnya itu masuk ke kolam-kolam, saluran air. Nah, saluran air milih tekan sungai. Bar sungai milih tekan laut. Nah, sampai situ prosesnya mubeng. Pak neng laut engkau akan tambah orang. Nanti ada namanya peristiwa hujan. Akhirnya naik, semua pasti naik. Nah itu peristiwa menguap. Terus pikiran kalian apa airnya digoreng, ya, karena proses panas airnya menguap, kumpul di kawah terus jatuhlah hujan. Dan berhujan, baliknya di Pak yang milih sungai. Nanti bagiannya Pak bubar, Pak Uyup, pipis. Oke, logikanya saja. Begini, jadi kalau proses dijalankan, kalau membahasnya di lingkup saluran air itu kan kotorannya segitu, tapi kalau sambil laut kan itu menyebar. Jadi kenapa air laut pasti asin? Kenapa? Bukan, karena kamu tidak. Coba deh kalau udah kamu lihat nggak tahu rasanya asin. Berbagai bentuk air, bentuknya wujudnya, tak mau kan terus gunung, lembah, pegunungan ya. Ini ke
berbentuk air. Nah biasanya airnya ciri-cirinya itu dekok. Dekoknya apa? Lengkung. Nah itu mencakup laut, sungai, danau, dan air tanah. Nah itu membahas air yang ada di bumi kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada enggak? Ada. Pak, Apa? minum nggak? Boleh minum nggak? Silakan ibu. Jangan lupa mulutnya buka ya. Ya. Halo Kak. Hai, silakan. Nanti kita jawab lagi. Tadi hidrosfer sudah, litosfer itu permukaan bumi berupa daratan, hidrosfer itu permukaan bumi berupa air ya. Sekarang kita ke atas. Terbang di atas. Ya, terbang. Sudah ada yang pernah naik pesawat? Belum, Pak. Saya Pak nggak? Sudah naik pesawat? Kemana ini? Di pasar malam. Belajar mana? Anak-anak, global yang kita biasa lihat itu kan hanya menampakkan litosfer dan hidrosfer saja. Nah, kita ke materi tentang atmosfer yang menyeluruh bumi. Jadi suatu saat, nah ini dulu mungkin Batam masih terasa dingin, sudah saja. Lalu saat ini kok panas? Ada yang tahu kenapa? Ada PLTU. Ada apa lagi? Nanti kita bahas penyebabnya apa aja. Kenapa Batam kok semakin panas? Ayo. ETB mulai. Ayo. Yang utama itu PLTU, Pak. Yang perumahan. Oh, yang kamu lorong sih. Ya. Ayo, soalnya biasanya selain bilang begitu kan dia sambat juga karena banyak perumahan. Ayo mulai. Yo. Apa? Nggak ada reboisasi, apalagi sampahnya dibuang sembarangan. Yo mulai. Rumah kaca berarti omahnya mau cotok. Ayo, coba kamu bilang rumah kaca. Pak Riki, eta orang ngerti apa itu rumah kaca? Ayo. Hah? Gedenge moco. Oke wis. Dari semua jawaban kamu yang sudah menyebutkan, kita bahas satu persatu. Pada dasarnya suhu meningkat karena kurangnya tadi apa? Reboisasi. Saiki mau di sawah, saiki jadi omah. Ya kan, alas, sini wejati, wejingo dan sebagainya itu wis ora ana di omah kabeh, di perumahan, terutama di dataran tinggi karena mereka yang lor nun sewu wong utara itu belajar dari pengalaman ala nang lor terus munggah. Yang kok selama Pak giliran sarane perumahan tok nek. Karena belajar dari pengalaman ning utara biasanya rock. Logikanya begini. Kalau es mencair, batunya luber apa anteng? Luber. Nah, jika kutub utara dan kutub selatan mencair, otomatis kan airnya nambah kan? Nah, kalau airnya nambah, otomatis apa dari pantainya aja airnya semakin ke darat. Nah, maka dari itu mereka belajar dari pengalaman. Laut itu Pak Pedet, tuku omah kidul wae. Oke, nah tadi sudah mengetahui pengertian, terus kita ke jenis-jenis litosfer. Nah, ini jenis-jenisnya. Nanti kamu di situ bisa mengetahui ini peduli gunung, ini peduli pegunungan, ini peduli ini dan itu. Oke, kerak benua dulu. Lapisan litosfer yang membentuk daratan dengan ketebalan 30 sampai 70 km. Nah, masih besar ya, bersifat lebih tebal, ringan dan terutama tersusun dari batuan granit membentuk benua dan dataran tinggi. Gunung itu ikutnya ini kerak benua karena tingginya kurang lebih 30 sampai 70 km. Berarti gedenya sapi apa? Gedenya saat perjalanan kamu dari Kadilangu ke Pagelaran itu 35 km. Kalau kamu PP berarti sudah mentok dari lapisan kerak benua yaitu 70 km. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mengatakan? Ada. Kalau kerak
benua itu yang kita cocok, yang kita injak, dan itu kerak benua. Lalu ke kerak samudra itu adalah kerak yang ada di tengah-tengah samudra, di air ya, dalam air. Tadi kerak samudra membentuk dasar samudra lebih mudah geologisnya. Kenapa lebih mudah? Apa sebabnya lebih mudah? Kenapa lebih mudah? Ayo. Apa? Kenapa lebih mudah? Karena terbentuknya itu tidak semudah yang ada di kerak benua. Kalau kerak samudra itu lama prosesnya karena harus ada campuran ke mantel atas lapisan di bawah kerak bumi yang bersifat elastis dan semi cair. Pergerakan konveksi di lapisan ini menggerakkan lempeng tektonik kedalaman hingga 400 km, suhu 500 sampai 900 derajat Celcius, menyebabkan aktivitas vulkanik. Nah, Bapak Ibu, kalau ada peristiwa gunung meletus itu terjadi di area ini, di mantel atas. Jadi kalau kerak benua itu ya dasar lah, paling dawane Pagilaran puter pulang pergi 70 km 35 kali 35 70 ini jerune semono tok. Bayangane jaraknya Pagilaran sampai Pagilaran. Nah, sekarang ke mantel atas itu lebih dalam lagi. Kuwi jenenge lapas yang jero, ku nak muncrat. Ya, yang di dalam itu nak muncrat. Itu berarti prosesnya harus melewati kedalamannya itu hingga 400 km. Nak ngitung pucuke to ya ora apa-apa. Ku jebul ngisore luwih akeh kandungan sing iso muncrat mendhuwur. Jenenge lava. Nah, suhu di dalamnya itu 500 sampai 900 derajat Celcius. Coba bayangkan. Barang ning jero kuwi suhu ning jero ne wae ya. Suhu ning jero ne wae 500 sampai 900 derajat Celcius. Itu panasnya pol. Kipas orang kata sih lonyok kipasnya. Lonyok. AC orang-orang. Erupsinya masih biasa aja ya. Itu kan asapnya udah ngobul kan. Apalagi kalau sampai muntah, sampai metu menjodol. Nah, itu sangat very bonus. Oke. Jenis hidrosfer tadi litosfer sudah. Ya, terus ke hidrosfer air. Nah, ini kita akan membahas air. Air di dunia itu ada 3, air laut, air online, air tawar, es dan salju. Air asin ya, air laut juga disebut dengan air asin. Tadi kan, kenapa air laut asin? Ini berarti saya tulis, berarti sudah merasakan karena airnya asin, makanya ditulis air asin. Air asin yang mengisi samudra dan laut mengandung mineral terlarut mencakup 97% dari total air di bumi. Ini gue nonton globo itu ya, tapi isinya kan biru kan, biru itu nandakan air. Nah, tuh. Ada nanya sih Pak. Apa? Lautnya kayak butak. Gini, itu kan iya. Kamu itu nontonnya itu dari kejauhan. Karena ini biru semua. Birunya itu kan sudah di pinggir itu sudah bercampur dengan pasir dan lain sebagainya, jadi buta. Tapi kalau kamu nontonnya di tengah laut itu sudah biru. Atau gini aja, kamu berdiri di puncak batu di ujung negara misal, coba batu. Kalau mau jadi misal ini, kalau mau sini ngisor, sini tengah kono, mesti warnanya. Jangan, karena nanti kamu tenggelam. Kalau jalan jangan, tapi kalau naik kapal silakan. Ya, kalau jalan jangan, kalau jalan-jalan di laut jangan. Tidak boleh ya, nanti tenggelam. Lu nggak bisa tublak-tublak ini. Ya, ada yang naik kapal atau perahu, ya. Paham ya? Oke, Samudra Pasifik. Nah ini contoh kenapa namanya itu Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia. Ini kalau ada globo tak tunjukkan ini. Kadar garam sekitar 3,5%. Kuwi 3,5% dari 97%. Nah, kuwi nak kirone di dodol tak pirang miliar ya. Kulak uyah terus 3,5% dari 97% air laut. Lalu ke air tawar. Air
air dengan garam rendah di sungai, danau, dan air tanah hanya 3% dari total air. Namun penting untuk kehidupan. Nah, air tawar ini adalah produk yang kita konsumsi. Buku nganggo sumur bor ya mereke ana aqua mineral fit wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, itu 3% dari total air, namun penting untuk kehidupan. Kewan barang kucing, singo, macan, kadal, unta, meneh jaran, meneh boyo juga minum air, ya. Nah, yuk tadi litosfer barang atos wis disinaoni, hidrosfer barang encer wis disinaoni. Sekarang ke atas kita akan terbang, kita akan mengetahui bagaimana hujan bisa terbentuk. Nah, itu nanti kita akan belajar di lapisan mana saja. Kalian tahu kue lapis? Ayo, no, dongeng gue no, ngerti kue lapis orang? Nah, kue lapis, nah sebaiknya tumpu-tumpuan, warnanya abang hijau. Banyak tumpu-tumpuan, ya, banyak tumpu-tumpuan manis. Oke. Nah, koyo lapis, ya kita akan membahas itu. Lapisan yang paling rendah troposfer itu tingginya 0 sampai 12 km mudah. Dari ini nih, dari lapangan naik ke 12 km. Itu terendah tempat berlangsungnya cuaca dan kehidupan. Cuaca mendung dan wining kui sampai 12 km. Nah, berkui di sini terjadi hujan, angin, dan fenomena iklim yang kita rasakan sehari-hari. Pak, berarti nak wis munggah luwih 12 km ono apa, Pak? Nah, nih ada stratosfer 12 sampai 50 km mengandung lapisan ozon yang vital. Nah, bumi kuwi ana jenenge lapisan ozon. Bosone mak-make kamu nak tubuhe kudu ana wis mamah wis bosone mamah kamu bet kulite ora gesek nggone apa? MS Glow. Ana sun screen. Nah, padha wae bumi padha wae ana sunblock. Jenenge apa? Lapisan ozon yang vital. Penting. Nak ora vital, nah lapisan iki ora penting, awak dhewe iso jadi manusia panggang. Ya, karena cahayanya langsung tembus ke bumi. Nah, bocor tuh Mas kesok sek. Ya, kalau bocor mungkin belum ada berita yang menyatakan lapisan ozon bocor, kan belum ada. Masih adanya mungkin menipisnya lapisan ozon. Nah, itu yang menyebabkan kita juga semakin panas, merasakan semakin panas. Melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya. Pesawat jet terbang di lapisan ini karena cuaca stabil. Jadi baru munggah 13 km, 13 km munggah ngambil seket, engkau petuaan karo jenenge pesawat jet. Nah, cuacanya stabil, ora kira udan panas tidak mungkin. Walali bosok dijumain ora tau itu. Ya, cuaca stabil. Ke mesosfer. Ya, 50 sampai 80 km. Lapisan di mana? Meteor terbakar saat masuk ke atmosfer, suhu menurun drastis hingga -90 derajat Celcius, menjadikannya lapisan terdingin. Oke, selanjutnya termosfer dan eksosfer kurang lebih 80 km up. Sampai selanjutnya lapisan tertinggi dengan suhu hingga 1500 derajat Celcius, sangat panas sekali. Nilai 1 ppm berat dari kurang dari fungsinya melindungi dari radiasi matahari dan tempat satelit mengorbit bumi. Nah, panasnya sepenuh berarti satelit itu kudu tahan. Sampai sini ada satelit, contohnya HP kami yang menggunakan bukan peduli ono jadi
Nah kan contohnya kamu main HP-nya di rumah misalnya, main di rumah jangan di sini. Sekarang kan waktunya berlaga. Dan itu masalahnya mengorbit di bumi. Peran penting dalam ekosistem bumi. Nah, tadi ya ada litosfer, hidrosfer, atmosfer. Peran pentingnya apa? Ayo, peran pentingnya apa? Litosfer, no, boleh, no, oke, jadi tuh 15 menit. Ya, 15 menit. Litosfer fondasi kehidupan. Bapakmu, papamu, mamamu nambah rumah, kuwi kudu ana. Oke, hari ini gunakan duit. Kudu ana duit. Duit terus gawe. Nah, sobat-sobat sampai waktu. Nawi nang pakai tukang gawe fondasi. Ya, setelah itu apa tadi fondasi kehidupan. Jadi litosfer itu adalah tempat kita berpijak, hewan, tumbuhan ini akhirnya ini ada. Ya, manusia akhirnya litosfer tadi. Terusan tumbuhan juga ada di litosfer, hewan, kucing, kadal, singkong, unta, dan akhirnya ini litosfer. Nah, ya boleh barang. Dan sumber daya mineral seperti logam, batu bara, dan minyak bumi yang mendukung peradaban manusia. Nah, berkaitan dengan minyak bumi yang ada di dalam perut bumi itu nanti bakal habis apa enggak? Habis kan? Makanya kita harus pintar-pintarnya mengatur energi yang ada di bumi ini. Contohnya minyak bumi. Dengan cara apa? Dengan cara itu saja. Ada yang di sini naik sepeda ke sekolah? Ada? Kalau mama. Nah, sepeda listrik Itu jalan kaki. oke, jalan kaki. Sepeda listrik itu oke, nggak apa-apa. Kita menggunakan minyak bumi. Tapi apa kalau pakai sepeda listrik? Nah, kita otomatis ada listrik. Oke kan? Nah, oh, lalu orang tua kamu pada opo? Ada bapakmu tidak? Oke, yang kedua peradaban manusia litosfer. Semua kegiatan manusia itu berlangsung di litosfer. Hewan, tumbuhan berlangsung di litosfer. Sampai sini Pak? Nah, hidrosfer. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Manusia, hewan, tumbuhan serasa ada, masuk ada terus. Tidak membutuhkan nutrisi terutama 80% dari tubuh kita adalah cairan. Jadi kita akan membahas yang cair-cair. Lancar ya, lancar. Hidrosfer, sumber kehidupan menjaga siklus air yang vital, menyediakan air minum, habitat ekosistem akuatik dan mengatur iklim global melalui sirkulasi laut. Jika ada musim kemarau, musim penghujan, rekayasanya pakai apa? Air laut. Yang direkayasa itu air laut. Karena yang mudah itu air laut untuk mengatur iklim. The Bluetooth device is connected successfully. Baik, langsung aja atmosfer ke melindungi bumi ya, melindungi bumi dari suhu bumi supaya adem dan jika ada meteor datang tidak langsung menghantam bumi. Oke, lapisan bumi yang membentuk kehidupan, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Ayo, ditinggali ke depan, ditinggali ke najen. Ayo anak. Nah itu ada namanya bumi. Nah, itu ada namanya bumi dan yang melindungi. Jadi itu bumi yang di dalam, ngasih kue di dalam yang melindungi bumi. Tadi bumi itu daratan sama air, terus dan melindungi buminya. Tadi litosfer itu intinya yang kita cot, pijak, dan air litosfer dan yang melindunginya. Nah kesimpulannya apa? Nah tadi interkoneksi 3 lapisan.
litosfer, hidrosfer sama atmosfer itu saling berkaitan. Lalu keseimbangan adalah kunci. Ya, jadi semuanya itu saling memegang peranan untuk menjadi satu. Nah, yang ketiga, tanggung jawab bersama. Setelah kita diberikan oleh Tuhan adanya litosfer, hidrosfer dan atmosfer, kita harus bertanggung jawab untuk menjaganya dengan baik. Pak nanti lagi sih Pak Ya, istirahat. oke. Sebelum istirahat, silakan. Ya, kita akan mengadakan Wis. kuis. Tapi kuisnya silakan kalian membawa HP. Besok boleh bawa. Boleh. Ya, nah nanti teknisnya kalian silakan scan barcode yang ada di depan. Nanti akan muncul kuis sejumlah 15 soal yang berkaitan nanti dilihat atau kita ibu sekolah yang berkaitan. Pak Guru ya. Litosfer, apalagi tadi litosfer, hidrosfer, dan ya. Sampai sini sebelum kita ke tes, ada yang mau tanyakan tidak? Ya. Ada Pak Guru. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke. Silakan dikeluarkan HP-nya, kita scan barcode dulu. Ketika ini badan ibu Ayo anak-anak sudah disiapkan? Sudah. Pak Riki kasih waktu 20 menit setelah barcode keluar dikerjakan. Soalnya ada 15 top yang berkaitan dengan tadi litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Baik, sudah dikerjakan semua ya? Oke. Nah, setelah Pak Riki lihat hasilnya, ternyata alhamdulillah kalian sudah berusaha Enggak bisa Pak. semaksimal mungkin sudah mengerjakan soal tersebut dan hasilnya sangat baik. Tepuk tangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Iya. Sudah. Oke. Ada yang mau tanyakan tidak? Ya, kalau tidak ada, nanti yang berikutnya mau tanya. Kesimpulan apa? Ayo, kesimpulannya apa? Setelah kita mempelajari litosfer, hidrosfer, atmosfer, ayo kita Ada yang keras, ada yang air, ada yang hari ini mau nyambung bareng. Ayo. Pak, bumi kita itu bulan. Sebagian besar ada yang atos, sebagian ada yang Coba lagi bisa apa ini? ada yang encer. Bahasa Indonesia ini Pak. Bumi kita itu bulan. Sebagian besar ada yang berupa daratan, ada yang berupa perairan. Terus dibagi juga menjadi 4. Tiga. Hidrosfer. Pertama litosfer, hidrosfer, atmosfer. Sudah saja. Oke. Terima kasih tepuk tangan buat Zia. Oke, tepuk tangan buat Zia. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi kesimpulan belum ada tutup? Ayo. Dadah.